الكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. المحبين يلونك والد سواء عاتي قلبي وحصل منكم ما نوى منكم ما تنا قلبي دافاكم لثاني عادك الله يا العاشق على ما دعاني النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأراضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثق، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة صلى الله أنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود والعيدا لله merapat والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول
lillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayyadihil mutakathirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumil zahirah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para kiai, para ajengan, hadirin hadirat, para asatid wal ustadzat, lil khusus yang telah hadir bersama kita, yaitu Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Ali Farhat bin Yahya, Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Kaf Gusofa dari Kudus, yaitu beliau adalah pimpinan ataupun bacaan salawat tadi yang merupakan adalah backing vokal daripada Al-Habib Abdul Qadir Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang ada di Solo. Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Rai, mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa katharallah bi'amthalihim, amin Allahumma amin. Khusus dan khusus guru kita, sahibul majlis, presiden majlis Raudhah Al-Haddad Adailallah Al-Habib Faisal bin Agil Al-Haddad, yang sekaligus pada pagi hari ini juga mengkhitankan ya perayaan maulid sekaligus khitan, tasyakuran khitan putra kedua beliau yang bernama Al-Habib Alwi bin Faisal Al-Haddad, dan juga akikah ponakan beliau yang bernama Al-Habib Agil bin Ali Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan anak beliau, ponakan beliau dijadikan anak-anak yang saleh, anak yang bakti kepada dua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada Habib kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kita sama-sama memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan hadir kita di sini, kumpul kita di sini, kelak Allah Ta'ala kumpulkan kita di yaumil mahsyar di bawah benderanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah hadipan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat darinya yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, menyingkat waktu, melanjutkan pembacaan daripada maulid itu adalah akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Kaf dari Jakarta. Dipersilakan Habib. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية
التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. صلى الله عليه ومن نشر طيبه تعطرت الترك والمنازل، صلى الله عليه وبعلف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، صلى الله عليه والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله فما من عليه خلق في البرية محمود صلى الله عليه إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. صلى الله أوصاف عليه عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله وقد عليه انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jazakumullah khair kathiran, ucapkan pada Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf, bacakan syama'il. Selanjutnya sambil menunggu kita, guru kita penceramah yaitu Habib Abu Bakar Segaf dan Habib Ahmad, karena Habib Ahmad sudah ada, Habib Salim bin Ahmad sudah ada lebih dulu. Oleh karenanya kami mintakan kepada Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqis salafis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Yang mulia dan saya muliakan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus bil dzikir yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, mata'an Allah bi tuli hayatih, dan juga Al-Habib Aqil Al-Haddad dan akhina Al-Fadil Al-Habib Faisal bin Aqil Al-Haddad, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan Al-Habib Farhat bin Yahya, dan para habaib yang lain yang Al-Faqir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan hadirnya beliau menandakan kalau datuk beliau Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada pagi hari ini duduk bersama kita, memandang kita dengan pandangan mahabbahnya, dengan pandangan ridhanya. Dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah pada pagi hari ini agar Allah mengampuni semua dosa orang yang hadir di dalam majelis ini, agar supaya nanti kita layak berjumpa
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia qabla al-akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dapat memandang wajah mulia Rasulullah, dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mendidik kita dengan pandangan rahmahnya, mendidik kita dengan nurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita setelah ini menjadi orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan majlis ini membawa kita menjadi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Rai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dan mengijabah doa beliau dan memberikan manfaat kepada murid-murid beliau. Murid-muridnya dijadikan murid-murid yang bermanfaat, dapat menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita pada malam hari ini diundang oleh Allah bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk pada pagi hari ini kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fil azali. Kalau pada pagi hari ini lisan kita dibasahi dengan memuji Allah, dengan memadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah hal ini ditakdirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin balasan kepada kita di dunia sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan duduknya kita, banyaknya kita berselawat ini menandakan kalau banyak pula fadail, anugerah yang akan Allah berikan kepada kita setelah ini, dan mudah-mudahan bijahil Habib sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua hajat kita, mengijabah semua doa kita, mengkabulkan hajat kita. Apapun dan siapapun yang berkorban untuk terlaksananya acara ini, mudah-mudahan lekas dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, lekas dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Al-Imam Al-Busiri mengatakan hasyah wa yuhrimu raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtaram. Mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menolak orang-orang yang meminta kemuliaan dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memulangkan orang yang bertamu kepada Rasul dengan khaib, dengan sia-sia, dengan tangan hampa, dengan tanpa membawa bekal sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah takdir tambah lama kita berselawat, tambah banyak kita berselawat, tambah banyak ghanimah, tambah banyak rampasan, tambah banyak bekal yang akan Allah berikan, tambah banyak bekal yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, terutama bekal hidayahnya Allah, bekal taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa kita dianjurkan banyak bikin maulid? Agar supaya menimbulkan rasa mahabbah kita kepada Allah, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Karena mahabbah ini jalan yang paling cepat menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Terbukti dari sejarah, sangat banyak sejarah orang-orang yang hanya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Jangan lagi orang Islam, orang Yahudi dia punya mahabbah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia wafatnya, husnul khatimah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wafat di atas makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat ini dikutip oleh Imam Abil Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu riwayat, Al-Fakir pernah ngaji kitab Tanbihul Ghafilin sama guru kita Al-Ustaz Al-Habib Faisal Al-Haddad. Di kitab tersebut disebutkan satu riwayat tentang orang Yahudi yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kana Yahudiyan di Syam. Ada seorang Yahudi tinggal di negeri Syam, wa kana yaqra at-Taurat fi kulli yaumis sabt. Ini orang Yahudi setiap hari Sabtu baca kitab Taurat. Ketika dia baca kitab Taurat, ditemuin di dalam kitab Taurat ada 4 suhuf, ada 4 halaman, di situ tertulis namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini dari kecil udah ditanamkan kebencian terhadap Rasulullah SAW. Meskipun di dalam kitab sucinya, di situ Allah Tuhannya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirobek itu kitab suci, dibakar karena di dalamnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang hari Sabtu besoknya lagi dia baca lagi kitab Taurat, dia dapati di dalam kitab Taurat tersebut ada 8 halaman, di situ disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia robek sama ini orang lagi, akan tetapi sebelum dia robek pan dia udah baca. Dia udah baca itu sejarah hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyak dia udah kenal.
Karena dia baca dan dia memahami isi daripada bacaan kitab Taurat tersebut. Dia robek, dia bakar dengan hati yang imbe, kalau kata orang Betawi, dengan hati yang ragu-ragu. Layakkah saya membakar kertas ini hanya demi kebencian terhadap nama Muhammad, yang mana di kitab ini begitu hebatnya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, setelah dia selesai dia tanya ke gurunya, wallahi dalluni man hu Muhammad, demi Allah kasih tahu saya siapa itu Muhammad sebetulnya. Apa kata gurunya? Ma huwa illal kadhib khairun laka an la tarahu wa la yaraka. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah penipu, hanyalah pembohong. Lebih baik ente nggak pernah ketemu dia. Lebih baik Anda tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Karena orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Rasul, mempelajari akhlaknya, menyimak akhlaknya Rasulullah SAW, sangat banyak buktinya orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ini bukan cuma tampan. Ketampanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang diturunkan ke dunia ini cuma 1 dari 10 nilai ketampanan Rasulullah SAW. Dan 1 dari 10 itu udah 2 kali lipatnya Nabi Yusuf. Di dunia, bukan di akhirat nanti. Kalau di akhirat bidadari kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memandang beliau. Mata kita yang hina dengan hadirnya kita ke majelis hafalatul maulid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dosa kita sama Allah. Sehingga Allah memberikan rezeki di hati kita berupa syauqan li ru'yatihi. Pengen ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam biar bisa ketemu. Karena man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah, wa man ra'ani fil yaqdah lan tamassun nar lahu jildan. Siapa orang melihat saya, betul lah dia melihat saya, kata Rasul. Dan siapa yang melihat saya, beriman kepada saya, maka orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kita dapat memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi kenapa orang nggak pernah mandang Rasul orang perempuan sampai kepotong tangannya? Padahal Rasul lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa orang mandang beliau sallallahu alaihi wasallam nggak pernah kepotong tangannya? Karena kata Habib Muhammad Al-Maliki, Allah memberikan 2 hal kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Apa itu? Al-haibatu wa dhiya'u, kata Habib Muhammad, yaitu wibawa yang luar biasa. Rasulullah SAW diberikan kewibawaan yang luar biasa hebatnya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memandang wajah mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam berlama-lama, nggak ada yang kuat. Jadi orang perempuan jangan lagi sampai terkesima membayangkan ketampanan Rasul, ngelihat aja kagak bisa lama-lama. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia dan cahaya yang luar biasa. Orang kalau mandang Rasul lama-lama silau matanya. Sayyidina Abu Bakar pernah nanya sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Galia binti, anakku tolong kasih tahu saya sebetulnya Rasulullah itu kayak bagaimana sih? Saya minimal sehari ketemu Rasulullah 5 kali dalam sholat 5 waktu. Sahabat ini sampai rajin sholat 5 waktu ke masjid. Memang imannya udah cakep. 1, kedua alasannya pengen ngelihat wajah Nabiuna Muhammad. Jadi nunggu waktu sholat hanya ingin pengen ketemu sama Rasulullah SAW. Begitu indahnya hidupnya para sahabat. Sangatlah merugi orang yang hidup zaman sekarang berani melaknat para sahabat ya Rasulullah. Padahal Rasul pernah bersabda, seandainya iman semua daripada umatku ditaruh di satu timbangan, kemudian iman dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditaruh di satu timbangan, maka niscaya iman semua umatku dikalahkan dengan iman satu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warda. Jangan sangia ya orang sekarang ini belagu banget berani ngatain sahabat. Kalau ada berani orang yang begitu, dah tinggalin. Qul ma tasyayyadal futul, bilang begitu aja. Inti omong semau inti dah terserah, inti emang kurang kerjaan. Itu aja. Wallahu hasbi wa kafa. Allah yang mencukupi kita semuanya. Kemudian apa kata Siti Aisyah ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar bingung, setiap hari Anda ketemu minimal 5 kali. Tapi setiap Anda ketemu Rasul udah berubah. Nggak kayak Anda bertemu tadi. Anda ketemu waktu sholat asar umpamanya.
Habis itu aneh ketemu lagi maghrib, udah lain Rasulullah. Perubahannya di mana? Tambah terang, tambah wibawa. Setiap saat Rasul tambah wibawanya, tambah cahayanya. Kalau ente bagaimana? Ente kan istrinya. Apa kata Siti Aisyah? Huwa kasyamsi. Rasulullah SAW bagaikan matahari. Rasulullah bagaikan matahari. Luar biasa. Ternyata petinggi-petinggi Islam, Rasulullah SAW, Muhammad Hawalaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu begitu ahli di dalam ilmu-ilmu apapun, bukan cuma ilmu agama aja. Ternyata setelah dikoreksi, matahari ini memang setiap detik menambahkan cahayanya. Matahari ini cahayanya terus bertambah setiap detik. Jadi Siti Aisyah berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kayak Syamsi, bukan hanya ucapan saja, terbukti sifatnya pun kayak matahari, yaitu setiap saat Rasul menambahkan cahayanya dari Allah Subhanahu. Dan cahaya Rasul ini luar biasa. Sampai Allah ketika Jabir bertanya kepada Rasul, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya, qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Berapa lamakah Allah berduaan dengan Nur sallallahu alaihi wasallam? Allah menciptakan nurnya Rasulullah SAW, kemudian Allah enggan menciptakan yang lain karena udah asyik berduaan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 12.000 tahun baru Allah menciptakan kursi, arsy, kalam, jannah dan yang lainnya. Setelah 12.000 tahun berduaan dengan Habibuna Muhammad, Allah aja betah sama Rasulullah. Jadi malu kalau kita duduk maulid lamaan dikit udah mulai gelisah. Malu nggak malu? Malu kalau salawat kepanjangan dikit udah mulai tengok kanan kiri, lihat jam dan lihat kayak orang sibuk lagunya. Mau kemana? Sehebat-hebatnya orang sibuk adalah orang yang disibukkan dengan syariatnya Rasulullah SAW. Bukan orang sibuk pakai dasi yang hebat, bukan. Syukur kita kepada Allah, Allah jadikan kita orang yang hebat dalam kesibukan kita. Mudah-mudahan tambah sibuk lagi ya. Tambah sibuk buat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Aneh teriak-teriak karena grogi ini, bapak-bapak. Ini guru kita semua, orang-orang alim. Kita ngocol ini. Orang Bahlul, mudah-mudahan nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah, terus ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi wajahnya Rasul SAW adalah kayak matahari, dan nurnya Rasul 12.000 tahun berduaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dipindahkan nur tersebut. Kemana dipindahkan? Fi dhahri Adam, di pundaknya Nabi Adam. Itu dalam riwayat ketika nur tersebut ada di pundak Nabi Adam, di surga Nabi Adam kemana aja diikutin sama malaikat. Kemana pergi malaikat ngintilin di belakang semuanya. Nanya Nabi Adam sama Allah, ya Allah, kenapa kok aneh kayak diarak? Apa kata Allah? Karena di pundakmu ada nur Habibi Muhammad SAW. Malaikat ngelihat di belakang ente bukan pengen ngeliatin ente, bukan, pengen ngelihat Habibuna Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Adam minta, ya Allah, pindahin nur tersebut ke depan wajah saya, dipindahin ke atas alis. Ketika dipindah nur Nabi Muhammad SAW ke atas alis, malaikat ngantri di depannya Nabi Adam, ngeliatin Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, kayak apa sih itu nur yang begitu hebatnya? Aku pengen lihat. Akhirnya dipindahkan nur tersebut ke kukunya Nabi Adam. Ente lihat di kuku ente. Pas dilihat, Masya Allah. Ketika ngelihat nurnya Rasulullah SAW di kuku, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dicium itu nur, diucapkan ke mata. Makanya dianjurkan kita kalau dengar adzan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita jilat, kita punya tangan, kita ucapin ke mata, insyaallah matanya sehat. Insyaallah matanya sehat dengan nurnya Rasul SAW. Bisa nggak Rasul nyembuhin mata kita kalau sakit? Jangan lagi cuman mata. Khalaqtus samawati wal ardi wa lam a'ya bi khalqihi, kata Allah, ana ciptain langit bumi nggak repot. Apalagi cuma nyembuhin mata ente dengan Habibi Muhammad, dengan permintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya nur tersebut dipindahkan ke Nabi Nuh, dipindahkan ke Nabi Ibrahim. Nabi Nuh ketika diserang banjir
mendapat nur Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim lagi dibakar mendapat nur Rasulullah SAW. Dipindahkan ke Nabi Ismail dari masih kecil. Sehingga ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim, nur tersebut sudah ada pada diri Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan sebelum penyembelihan tersebut digantikan dengan kambing gibas, itu Nabi Ismail udah digodol, udah disembelih, bukannya belum disembelih. Jadi imannya para anbiya ini udah betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sembelih, nungguin kali nih kagak nih antara nih kagak disembelih. Cuman kagak nempan lehernya Nabi Ismail alaihissalam karena di dalamnya ada nur Nabi Muhammad. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Kemudian sampai ke pinggir laut, ya idrib bi'asakal bahar, pukul itu laut pakai ente punya tongkat, dipukul sama Nabi Musa, itu laut kagak terbelah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, jangan langsung pukul aja. Bersalawat dulu kepada Habibana Muhammad 10 kali. Bersalawat 10 kali kepada Rasulullah SAW, dipukulkan. Sejarah laut pernah terbelah menjadi 2. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu hebatnya nurnya Rasulullah SAW. Apalagi setelah nur tersebut lahir di muka bumi ini dan kita ditakdirkan menjadi umatnya nur tersebut, umatnya Rasulullah SAW. Pantas gak kalau kita bersyukur? Wajib, kata Imam Abdurrahman Daibai. Wajib hukumnya kita mensyukuri lahirnya. Bahkan abdi lam tashkurni, kata Allah, idza lam tashkur man ajraitu ni'mah ala yadayh. Hambaku belum termasuk orang yang bersyukur kepadaku sebelum dia bersyukur kepada orang yang semua nikmat aku alirkan lewat tangan orang tersebut. Al-Imam Nawawi mengatakan wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Tidak diragukan lagi kalau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala perantara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua makhluknya adalah Habibuna Muhammad. La in syakartum wa la in kafartum. Jadi orang bersyukur sama Allah nggak diterima kalau nggak bersyukur sama Rasulullah. Faham antum nih? Jadi orang-orang yang anti maulid, yang anti bersyukur kepada Rasul, syukurnya diterima nggak kira-kira sama Allah? Bahkan orang yang mengecam, orang yang mau maulid, berkata Imam Al-Qurtubi, iblis di dalam kitab tafsir Qurtubi, iblis itu pernah menangis 4 kali. Iblis bukan setan. Kalau setan sering nangis. Sekarang aja nih setan kita lagi pada berjamaah di lapangan nangis, nungguin kita bubar. Iblis raja setan pernah nangis 4 kali. Kapan? Pertama, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis iblis. Kedua, ketika diusir dari surga, menangis iblis. Ketiga, hina wulidal habibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis nangis. Mungkinnya ulama mutaakhirin bilang orang yang sedih dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mal farqu bainahu wa bainah, enggak ada bedanya. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya, amin. Ya rabbal amin, ya rabbal alamin. Akhirnya kembali kepada cerita ini orang Yahudi. Nggak apa-apa yang ngedongeng kan sambil nunggu ini kita. Takutnya kalau nggak ngedongeng kita kehabisan bahan keder akhirnya. Ini orang Yahudi nanya sama gurunya, kata gurunya penipu, jangan ikut-ikut. Mendingan inti kagak ngelihat Nabi Muhammad SAW. Baca lagi hari Sabtu dia kitab Taurat, sebutkan di Tanbihul Ghafilin, di situ tertulis ada di 12 halaman namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia udah yakin di hatinya, tidak mungkin ini orang hina, tidak mungkin kalau penipu ngapa dipuji terus sama Allah. Akhirnya dia pergi ke gurunya, demi Allah, kalau inti kagak kasih tahu ane di mana itu Muhammad, ane nggak percaya sama inti. Kurang lebih begitu kalimat. Gurunya takut ini orang. Akhirnya dia udah mulai ngajar nih orang Yahudi. Takut akhirnya ngerusak murid-murid, akhirnya dikasih tahu Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah. Dia berangkat langsung ke kota Madinah, syauqan li ru'yatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rindu pengen mandang wajah Rasulullah. Kita kan dari rumah masing-masing datang ke sini pengen ketemu siapa? Pengen ketemu siapa? Bahagia atas apa kita di sini? Pengen ketemu Rasulullah. Rasul bersabda, man fariha bina farihtu bih. Siapa orang yang bahagia untuk dibanggakan hadirnya saya? Bahagia. Apa yang mau dibanggain dia? Saya pun bahagia. Nasul fakhar, kata Imam Ali.
Nggak ada manusia itu alasan untuk sombong. Awalnya air yang bau, akhirnya mayat yang bau. Di antara keduanya pembawa najis yang bau, itu kata Sayyidina Ali manusia. Benar nggak? Shalli ala Muhammad. Akhirnya berangkat dia langsung ke Madinah, pengen ketemu Rasulullah SAW. Sampai masuk kota Madinah, yang pertama dilihat adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Wa kana hasanul wajah. Sayyidina Salman ini ganteng. Udah ganteng, banyak dapat cahayanya Rasulullah SAW. Punya cinta sama Rasulullah. Banyak orang ganteng tapi dilihatnya gurem. Bener nggak? Tapi kalau orang mau lihat biar kata jelek kok cakep-cakep ya dia. Maaf ada lagi nipu ente. Shalli ala Muhammad. Enggak cakep-cakep ente. Ente dandan semuanya. Dandannya ente aja dilihat sama Rasulullah. Dandan ente di rumah Rasul udah ngelihat, ya Allah, dia dandan pengen ketemu sama aneh, pengen ngelihat aneh. Masya Allah. Shalli ala Muhammad. Kemudian akhirnya perlu ya dandan untuk ketemu Allah, dandan untuk ketemu Rasulullah SAW. Al-Fakir pernah dengar riwayat kalau Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf itu kalau mau sholat, kalau mau hadir majelis itu dandannya sampai lama, ngacaknya sampai lama. Kayaknya pengen ketemu orang yang betul-betul dicintai. Kadang katanya dikeluarin bajunya, dilihat, dimasukin lagi, sampai lama. Kadang-kadang katanya sampai setengah jam. Dandan buat ketemu Allah, buat ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Berangkat dia ke Madinah, sampai di kota Madinah ketemu Salman, ngelihat tampannya. Ini Salman di dalam kitab Taurat disebutkan kalau Rasul itu tampan. Dan Salman bercahaya. Akhirnya dia tanya, hal anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah anda yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salman langsung diem. Kenapa diem? Karena Rasulullah baru wafat 3 hari yang lalu pada hari itu. Apa kata Salman? Kalau anda bilang Rasul udah wafat, ini orang kecewa, dia bakal balik lagi. Tapi kalau anda bilang Rasul masih ada, anda bohong. Akhirnya kata Salman, lah, bukan. Saya pembantunya, pelayannya, kata Salman. Ayo, kalau ente mau, anda ajak ketemu sama sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada di masjid. Masuk ke dalam masjid An-Nabawi, ke dalam masjid Rasulullah SAW. Ini orang bingung. Semua sahabat di dalam masjid tersebut wajahnya bercahaya semuanya. Sampai dia bingung yang mana Rasulullah. Dia bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanpa melihat satu orang pun, dia mengucapkan Assalamualaikum. Sayyidina Umar langsung teriak, laqad jaddat jarahatana, kata Sayyidina Umar. La'allaka gharam. Hei orang asing, ente ini udah memperbaharui luka yang sedang kami obati. Apakah anda tidak tahu kalau Rasul baru saja meninggalkan kami 3 hari yang lalu, kata Sayyidina Umar. Tahukah ente kita kumpul ini lagi berkabung, lagi sedih. Sayyidina Umar lagi marah begitu, ini orang Yahudi lebih teriak lagi. Wailai, wailai, celaka saya. Ya laita ummi lam taliduni. Coba umi ane kagak ngelahirin ane. Buat apa saya lahir di dunia ini? Hanya untuk ditakdirkan bisa baca kitabnya Allah, bisa baca kitab Taurat dan membaca di dalamnya. Begitu Allah sangat dahsyat memuji seorang yang namanya Muhammad. Kemudian Allah memasukkan ke dalam hati saya kerinduan kepada yang namanya Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini perjuangan sia-sia. Masuk kota Madinah, beliau telah meninggalkan kita. Teriak-teriak ini orang Yahudi belum masuk Islam, ini statusnya. Punya rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal fikum Ali, kata beliau, apakah di antara kalian ada yang bernama Ali? Gala Ali, ana Ali, kata Sayyidina Ali, sayalah Sayyidina Ali. Tolong kasih tahu saya tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam Taurat, inti ini orang dekat, nama inti ada di dalam kitab Taurat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma yata'allaq bisyarif. Siapapun yang punya hubungan dengan yang mulia ikut menjadi apapun, bukan cuma siapapun, apapun punya hubungan dengan yang mulia bisa menjadi Tidak ada makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah kecuali Rasulullah.
dan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah. Bahkan sandal Rasul pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril nggak bisa ketemu Allah. Anbiya belum ada yang ketemu Allah kecuali Rasulullah, dan baju yang dipakai oleh Rasulullah ini baju punya hubungan sama Rasulullah. Kita hadir maulid menjalin hubungan dengan Rasulullah. Shalli ala Muhammad. Bahkan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan seandainya itu sandal yang dipakai Isra Mi'raj sama Rasulullah SAW, nanti di yaumil qiyamah itu sandal masih ada. Kalau tuh sandal diceburin ke neraka, maka neraka akan padam selama-lamanya. Tak berani menyentuh apapun yang pernah disentuh oleh Rasulullah. Shalli ala Muhammad. Kan bangga kita ada acara maulid,